Hai, selamat bergabung di perkuliahan metode statistika. Pada perkuliahan ini kita akan membahas macam-macam teknik statistika yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk pertama-tama kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan statistika itu sendiri. Oke, kita lihat penjelasan video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan statistik itu sendiri? Kalau kalian mungkin pernah belajar sebelumnya tentang statistik di tingkat SMP, SMA, atau bahkan di SD, nah, yang kalian pelajari itu hanya sebagian kecil dari ilmu statistik itu sendiri. Ya, baik. Ilmu statistik itu sendiri dimulai dari pada saat kita mengumpulkan data, menyajikan data. Penyajikan data ini bisa berupa grafik ataupun tabel. Nah, inilah ilmu statistik yang pernah kalian pelajari di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Jadi hanya sebatas menyajikan data yang kita punya ke dalam bentuk informasi yang lebih mudah dipahami. Oke, setelah menyajikan data, tahap selanjutnya adalah kita menyusun karakteristik dari data itu sendiri. Ini bisa berbentuk mean, median, modus, range, interquartile range ya. Jadi nanti nilainya berupa angka-angka yang lebih detail dibandingkan dengan pada saat kita menyajikan data. Baik, dari ketiga tahapan ini, tahapan yang lebih lanjut yang bisa kita lakukan adalah membuat analisis data dan juga mengambil kesimpulan dari data yang kita punya. Inilah poin penting dari statistik, di mana dari data yang kita punya tidak hanya menyajikan bagaimana karakteristik dari data itu sendiri, tapi kita juga bisa menganalisis dan yang lebih jauh mengambil keputusan yang penting berdasarkan data-data yang kita punya. Ya, yang dimaksud dengan statistika itu sendiri, atau dalam bahasa Inggrisnya ditulis statistics menggunakan S di belakang, itu adalah ilmu yang mempelajari dan mengusahakan agar data menjadi informasi yang bermakna. Oke, kenapa sih kita perlu belajar statistika? Ide dasarnya logika saja bisa jadi salah kalau tidak dikonfrontasi dengan data. Ya, pada zaman modern seperti sekarang, di mana informasi itu banyak sekali kita dapat dari berbagai sumber, masyarakat modern ini memerlukan yang pertama, mengambil saripati dari informasi yang ada dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik sehingga lebih mudah dipahami. Lalu mereka juga perlu memahami argumen yang berbasis data, tidak hanya asal bicara saja. Lalu selain itu, mereka perlu memahami bagaimana cara mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, sampai dengan mengambil kesimpulan dari data yang kita miliki. Oke, berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai penerapan statistika di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini adalah ramalan cuaca ya. Mungkin kita sering lihat ramalan cuaca di TV, di koran, atau mungkin sekarang sudah tersedia di gadget kita masing-masing. Kira-kira besok nih mau hujan atau mau cerah atau seperti apa. Oke, yang kedua, statistik ini banyak sekali digunakan oleh para peneliti ya, biasanya untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka, biasanya didukung dengan pengolahan data statistik. Ya, yang ketiga di bidang asuransi, di sini statistika bertugas untuk menghimpun data yang mengarah pada tren atau kemungkinan yang sangat berguna untuk pihak penyedia asuransi dalam menentukan bagaimana mereka akan mengarahkan pengguna asuransi di masa depan. Oke, yang keempat, statistik ini juga sangat populer di dunia pasar investasi ya, atau di financial market, di mana para ahli keuangan di sana juga menggunakan statistika sebagai alat yang ampuh untuk membeli dan menjual saham atau instrumen investasi yang mereka miliki. Oke, saya lanjut. Yang kelima ini adalah peranan statistik dalam dunia kesehatan ya.
Sebenarnya banyak sekali aplikasi dari ilmu statistika ini di dunia kesehatan, tapi mungkin yang akhir-akhir ini sering kita dengar adalah himbauan untuk melandaikan kurva bagi penderita COVID gitu ya, agar semua bisa tertampung di rumah sakit dan bisa diobati oleh para tenaga kesehatan. Nah, dasar dari penyusunan kurva ini sendiri adalah dengan menerapkan ilmu statistika tentunya. Ya, yang keenam adalah peranan statistika dalam quality testing atau quality control ya. Biasanya di pabrik-pabrik itu ada standar tertentu untuk menentukan apakah barang yang diproduksi layak untuk dipasarkan atau tidak. Nah, di sini statistika mengambil peran penting untuk menentukan batas sejauh mana barang-barang tersebut bisa dikatakan layak jual atau tidak. Oke, yang berikutnya ini mungkin yang paling banyak bisa relate ya sama kebanyakan orang ya. Jadi dalam ya kehidupan kita sehari-hari banyak sekali keputusan yang kita buat untuk berbagai macam hal. Di sini saya ambil salah satu contohnya, ini proses diet gitu ya. Misalnya seorang mau melakukan diet berdasarkan data-data yang dia lihat orang-orang, kalau misalnya defisit kalori itu bisa mengurangi lemak di tubuhnya gitu ya, sehingga bisa menjadi lebih langsing. Nah, ini kan tidak asal coba saja, berarti dia juga sudah melihat orang-orang yang berhasil melakukan itu sebelumnya. Oke, selanjutnya ini yang ke-8 ya. Mungkin sering kita lihat kalau zamannya pilkada, pemilu, itu biasanya reporter-reporter di TV dia bikin prediksi kira-kira siapa yang akan memenangkan pemilihan. Ya, ini juga salah satu bentuk penerapan dari ilmu statistik itu sendiri. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini contoh yang terakhir ini adalah yang paling besar manfaatnya kita rasakan, di mana data statistik membuat kita bisa mengumpulkan macam-macam informasi dari seluruh dunia, dan itu untuk sekarang sangat mudah sekali diakses melalui internet. Oke, bagaimana? Sudah mulai terbayang apa yang akan kita pelajari di statistik nanti? Oke, untuk lebih jelasnya silahkan ikuti slide-slide berikutnya supaya kalian bisa mendalami lebih jauh mengenai materi